Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian pengembangan agama di sekolah. Pengembangan dapat diartikan sebagai proses mengembangkan sesuatu. Budaya sekolah merupakan suatu tradisi, keyakinan, maupun norma-norma di dalam sekolah yang dapat dibentuk, diperkuat, dan dipelihara melalui pimpinan dan para guru. Sedangkan agama sendiri ialah sistem yang mengatur kepercayaan dan tata cara beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mengatur budaya dalam kehidupan dunia. Sehingga dapat disimpulkan, pengembangan pembudayaan agama di sekolah ialah proses mengembangkan tradisi, keyakinan, maupun norma-norma yang berkaitan dengan kepercayaan dan cara beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut, pembudayaan agama sangat berpengaruh dalam membentuk karakter siswa. Salah satunya, agar siswa lebih disiplin dalam segala suatu kegiatan, baik disiplin ilmu, dan yang terutama yaitu dalam hal beribadah. Selanjutnya, materi kedua terkait strategi pengembangan pembudayaan agama di sekolah. Terdapat 3 poin strategi yang dapat kita berlakukan dalam pengembangan pembudayaan agama di sekolah. Strategi pertama yakni power strategi. Power strategi yakni strategi pengembangan pembudayaan agama di lingkungan sekolah dengan menggunakan kekuasaan atau people power. Artinya, yang memegang kekuasaan tertinggi di lingkungan tersebut atau dalam arti bisa kita sebut sebagai kepala sekolah dapat memberikan contoh dan mengarahkan seluruh anggota sekolah baik staf, guru maupun siswa untuk memberlakukan perilaku religius di lingkungan sekolah tersebut. Contohnya, bisa sama-sama melakukan sholat berjamaah pada saat jam istirahat siang. Selanjutnya, strategi kedua yakni persuasif strategi. Strategi ini dijalankan berdasarkan pemberian opini dan pandangan masyarakat atau warga lembaga sekolah tersebut. Artinya, di lembaga pendidikan tersebut, masing-masing anggota sekolah, baik dari staf, guru, maupun siswa, dapat memberikan opini mereka masing-masing terkait budaya religius yang menurut mereka cocok dan dapat diterapkan di lingkungan sekolah tersebut. Sehingga dalam pelaksanaannya nanti diharapkan budaya religius itu dapat dijalankan dengan sempurna, mengingat budaya tersebut merupakan hasil dari ide-ide yang diberikan oleh para anggota sekolah tersebut. Selain itu, kecil kemungkinan bahwa budaya tersebut tidak dijalankan karena sebelumnya tidak ada unsur paksaan dalam menjalankan budaya religius tersebut. Saya akan melanjutkan materi pada poin C, normative re-education. Apa itu normative re-education? Ia adalah norma termasyarakatkan lewat education. Yaitu strategi pertama tersebut yang dikembangkan melalui pendekatan perintah dan larangan atau reward, atau dalam bahasa Inggrisnya latinnya punishment. Sedangkan pada strategi kedua dan ketiga itu dikembangkan melalui pembiasaan, bisa juga keteladanan maupun pendekatan persuasif, atau bisa disebut mengajak kepada warganya dengan cara yang halus, dengan memberikan alasan dan prospek yang baik yang bisa meyakinkan mereka. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan pada poin C lagi, yang langkah-langkah pengembangan pembudayaan agama di sekolah. Seperti bisa dicontoh dalam teori Konjaraningrat tentang wujud pembudayaan terdiri dari 3 tahapan. Saya akan menjelaskan yang tahapan pertama. Yang pertama ialah tentang tataran nilai yang dianut. Apa sih tataran nilai yang dianut itu? Dalam tahapan ini, bahwa tataran nilai yang dianut itu bukan karena apa? Karena pembudayaan yang diberlakukan di sekolah, dan maka penanggung jawabnya
sekolah, baik guru maupun staf yang seperti kepala sekolah dan lainnya, yang akan merumuskan nilai-nilai agamanya, apa saja yang perlu dikembangkan dan dilaksanakan di lingkungan sekolah tersebut. Ya, contohnya seperti dalam kita mengembangkan dalam nilai agamanya yang seperti akhlaknya kepada murid-murid kita dari guru, kita sebagai contoh kepada murid-murid tersebut. Baik, saya akan melanjutkan materi dari langkah-langkah pengembangan pembudayaan agama di sekolah, yaitu ada tataran praktik keseharian. Pada tahap ini, rumusan nilai yang telah disepakati sebelumnya mulai diterapkan di lingkungan sekolah dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh siswa sekolah. Penerapan itu dapat berupa sikap dan perilaku oleh setiap siswa, serta para guru sebagai contoh dalam mengaplikasikan dan mewujudkan nilai-nilai agama dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya ada tataran simbol budaya. Sebagai simbol diberikan penghargaan kepada para anggota sekolah, baik guru, staf maupun siswa yang dinilai sangat baik dalam menerapkan nilai-nilai yang diberlakukan. Diharapkan melalui penghargaan tersebut, mereka dapat secara konsisten menjunjung ajaran dan nilai-nilai agama yang telah disepakati baik dalam lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Saya akan menjelaskan poin D, yaitu hal-hal yang dikembangkan dalam pembudayaan agama di sekolah. Nah, dalam materi kali ini saya mengutip perkataan salah satu tokoh akademisi, yaitu menurut Muhrian Nur, salah satu tesisnya atau salah satu tulisannya, ia mengatakan bahwasannya ada 3 kategori yang harus kita perhatikan dalam pengembangan pembudayaan agama di sekolah. Yang pertama itu, kata beliau, adalah bentuk budaya ibadah ilahiyah. Nah, apa sih yang dimaksud dalam bentuk ibadah ilahiyah? Maka kata beliau adalah setiap kegiatan yang dilakukan siswa di sekolah itu tidak lepas dari nama Allah atau nilai-nilai keagamaan di dalamnya. Contohnya saja, ketika siswa baru datang ke sekolah, maka kita wajibkan untuk berwudu terlebih dahulu, baru kemudian kita sholat duha. Setelah sholat duha, maka kita wajibkan siswa untuk berdoa sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, setelah itu baru kemudian kita proses belajar mengajar, dan sebelum mengakhiri proses belajar mengajar, maka kita wajibkan lagi kepada siswa untuk berdoa sebelum pulang. Nah, inilah yang dimaksud dari bentuk budaya ibadah ilahiyah, yaitu setiap kegiatan siswa di sekolah haruslah kita tanamkan nilai-nilai keagamaan di dalamnya atau nama-nama Allah di dalamnya, agar kemudian pengembangan pembudayaan agama di sekolah itu kembali aktif. Nah, kira-kira seperti itu. Saya akan melanjutkan materi terkait hal-hal yang dikembangkan dalam pembudayaan agama di sekolah. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Indra Wijaya bentuk yang pertama, kemudian saya akan melanjutkan bentuk yang kedua, yaitu bentuk budaya ibadah sosial. Nah, budaya ini berkaitan dengan bagaimana menjalin hubungan dengan seluruh anggota sekolah. Contohnya mengucapkan salam dan berjabat tangan dengan guru. Kemudian contoh lainnya yaitu mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan hari keagamaan, semisal Maulid Nabi, kemudian mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang bernuansa agama seperti rohis dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu bentuk budaya ibadah lingkungan hidup. Nah, budaya ini berkaitan bagaimana cara menanamkan nilai agama dalam pelestarian lingkungan hidup. Contohnya melaksanakan Jumat bersih dengan memberikan lingkungan sekolah, dengan melaksanakan jadwal piket kelas, dan yang terakhir yaitu memelihara tanaman di lingkungan sekolah dan yang lain-lainnya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator.